Pewaris episode 17. Potong saja Angry Bird-mu. Dev masuk ke dalam mobil seusai berbicara dengan Kai. Naira langsung membuang pandangannya dengan begitu acuh saat mata laki-laki itu berusaha menemuinya. Pakai sabuk pengamanmu, perintah Dev. Naira pun segera menuruti perintahnya untuk menggunakan sabuk pengaman. Untuk pertama kalinya setelah kurang lebih 3 tahun dilarang oleh Papa Chandra untuk mengemudikan mobil setelah kecelakaan itu, Dev kini memberanikan diri untuk mengemudikan mobil lagi. Sebenarnya, Dev tidak trauma sedikit pun dengan kecelakaan itu, tetapi papanya terlalu berlebihan hingga tidak memperbolehkannya sama sekali untuk mengemudikan mobil sendiri, dan kemana-mana dirinya harus dikawal oleh Kai. Kenapa kau bisa jadi pagar ayu? Suara Dev memecah keheningan yang cukup lama terjadi di dalam mobil. Naira hanya diam, namun ekor matanya sedikit bergerak menjangkau laki-laki yang sibuk mengemudikan mobil yang ia tumpangi tersebut. Kenapa kau diam? Kau tidak mendadak bisu, kan? Bentaknya membuat tubuh Naira sedikit terjingkat. Bukan urusanmu aku menjadi pagar ayu. Naira membuang pandangannya keluar jendela mobil. Sama sekali tidak tertarik dengan pertanyaan laki-laki itu. Kau sungguh mempermalukan keluargaku. Bagaimana jika sampai semua orang tahu kalau menantu keluarga Bunaria menjadi seorang pagar ayu? Naira sesaat diam. Wanita itu sibuk mengamati kaca mobil yang basah akibat percikan rintik hujan yang baru saja turun. Orang kaya memang selalu seperti itu, mementingkan reputasinya daripada perasaan orang lain. Aku hanya menjadi seorang pagar ayu. Bukan seorang peasteris acur seperti yang kau sarankan, Dev. Sindir Naira. Tidak ada yang tahu kalau aku menantu di keluargamu. Jadi kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Jangan berusaha mendebatku. Mungkin saat ini belum tahu, tapi nanti. Seru Dev. Lama-kelamaan mereka pasti akan mengetahuinya. Lama-kelamaan. Oh tidak. Aku tidak akan mempertahankanmu menjadi istriku selama itu. Naira seketika mengalihkan pandangannya menemui Dev dengan tatapan tajam. Papa rencana akan mengadakan resepsi pernikahan kita, dan sebagian orang yang ada di gedung tadi, mereka pasti akan mendapatkan undangan yang serupa. Aku tidak mau melakukan resepsi denganmu, apalagi setelah mengetahui bahwa kau jadi pagar ayu di sana. Naira hanya membisu, ia tidak menghiraukan ocehan suaminya yang tua ini. Kau mendengarku atau tidak? Kenapa kau diam saja? Bentak Dev. Aku tidak kehilangan telingaku. Jadi bicaralah, aku pasti mendengarkannya. Lalu, apa yang kau mau? Aku mau kau menolak permintaan Papa supaya tidak mengadakan resepsi. Mata Naira kembali menemui Dev. Kenapa harus aku yang menolaknya? Ya, mungkin Papa mau mendengarkanmu. Karena dia tidak mau mendengarkanku. Kau sebenarnya pasti senang kan mendengar bahwa Papa akan mengadakan resepsi untuk kita. Kau bisa pamer kepada semua teman-temanmu kalau kau berhasil menikahi orang kaya. Iya, kan? Dev menarik salah satu sudut bibirnya dengan pandangan jijik. Tapi jangan berharap kau bisa menjadi seorang putri di pernikahan ini. Aku tidak akan membiarkan resepsi itu terjadi. Naira tiba-tiba tertawa sarkastik. Senang kau bilang. Sambil memutar sedikit posisi duduknya agar lebih leluasa menampakkan bagaimana ekspresi raut wajah Naira di mata Dev. Menikah denganmu saja seperti sebuah kutukan bagiku, bagaimana kau bisa bilang aku senang? Kau pasti selama ini berpikiran aku menikahimu hanya karena harta. Itu tidak benar sama sekali. Naira mempertegas perkataannya. Aku menikah denganmu karena waktu itu ayahku sakit, dan harus dilarikan masuk ke rumah sakit. Aku tidak punya pilihan lain sementara kedua kakakku menolak untuk dinikahkan denganmu karena mereka mempunyai kekasih. Aku waktu itu sama sekali tidak mempedulikan bagaimana fisikmu atau mentalmu yang katanya terganggu. Yang aku pedulikan waktu itu hanya kesehatan ayahku. Hanya ayahku saja, bukan hartamu. Suara Dev seakan tertelan dengan perkataan tegas Naira.
seperti tidak memiliki celah yang bisa dibantah. Dev nyaris menyahutinya, tetapi ia merasa mobil yang sedang dikemudikan tidaklah baik hingga ia mengurungkan niatnya untuk mendebat Naira. Laki-laki itu tiba-tiba menghentikan mobil tersebut, membuat Naira bertanya-tanya. Apa dia marah dengan perkataanku? Apa dia mau melenyapkanku? Batin Naira. Ia mengedarkan pandangannya ke sekitar. Rintik hujan masih belum mereda, lampu-lampu nampak padam. Bangunan kosong yang nampak gelap dan lama tak berpenghuni mengapit keberadaan mereka di sana. Tampak menyeramkan, hingga membuat bulu kuduk Naira terasa meremang. Kenapa kau menghentikan mobilnya? Tanya Naira. Wanita itu nampak terlihat takut jika asumsinya bahwa Dev akan melenyapkannya menjadi kenyataan. Kau mau membuangku di sini? Suara Naira nyaris membuat telinga Dev berdarah. Berisik, serunya. Diamlah, mobil kita sepertinya sedang bermasalah. Naira bernapas lega, ternyata mobil yang ditumpanginya berhenti karena ada masalah. Rasakan, itu karena pemiliknya terlalu banyak dosa. Cetus Naira. Banyak bicara. Tunggulah di sini, aku akan memeriksaannya. Dev membuka sabuk pengamannya dan segera turun dari mobil untuk memeriksa apa yang terjadi dengan mobilnya. Si Asterislan, kenapa bannya harus bocor? Dev menendang salah satu ban mobil belakang sebelah kanan yang nampak kehabisan angin. Ia bingung harus bagaimana, karena dirinya tidak bisa mendongkrak untuk mengganti ban baru. Bannya bocor. Dev membuka pintu mobil untuk memberitahu Naira. Bukan urusanku, jawabnya dengan acuh. Dev menarik tubuhnya untuk masuk ke dalam mobil mengambil ponselnya yang tadi sempat ia masukkan ke dalam laci. Mencoba menghubungi Kai, namun dari tadi ia kesulitan karena signal di sekitar sana sangatlah buruk hingga membuatnya harus mengumpat berulang kali. Kemana dia? Berdecak frustrasi. Melirik ke arah Naira yang tampak santai dan tidak peduli. Kenapa kau terlihat santai saja? Memangnya aku harus berbuat apa? Tidak mungkin kan aku mendongkrak ban mobilnya. Di sini sudah signal, aku kesulitan menghubungi Kai. Kenapa harus menunggu Kai? Kau kan bisa melakukannya. Aku tidak pernah mengganti ban mobil, aku tidak bisa melakukannya. Dasar manja. Tidak ada gunanya jadi laki-laki. Potong saja Angry Bird-mu. Kau. Rahang Dev mengeras menatap Naira dengan penuh emosi. Apa? Tantang Naira sambil melototkan matanya. Merasa tersindir dengan perkataan Naira, Dev pun akhirnya turun kembali dari mobil. Ia membuka bagasi belakang, dan mengambil kunci roda, dongkrak, dan juga mobil cadangan yang ada di dalam sana. Menyusahkan. Dev membanting peralatan itu di tanah yang bergeronjal. Lalu memulai untuk mengganti ban mobilnya yang kempes tersebut. Meskipun tidak tahu harus memulai dari mana, Dev pun berusaha mencoba, dan akhirnya ia bisa melepaskan ban mobilnya yang kempes tersebut meskipun kemejanya nyaris basah karena rintik hujan dan keringat. Hei, anak kecil, lihatlah aku bisa melepaskan bannya, beritahunya kepada Naira dengan suara yang begitu bangga. Sekarang laki-laki itu harus mencari cara untuk memasang ban mobil yang baru. Sementara, Naira sendiri tengah memperhatikan Dev dari pantulan kaca spion dengan mulut yang sesekali mengumpat laki-laki itu. Namun, Naira dibuat terkesiap saat melihat dua sosok orang asing berjalan mengendap-endap di belakang Dev. Naira pun menoleh ke belakang mobil untuk memastikannya. Dan memang benar, penglihatan H tidak salah. Salah satu dari dua orang itu berjalan terlebih dulu mendekati Dev, dan terlihat membawa kayu yang diangkat tinggi-tinggi. Dev! Naira berteriak, lalu berhambur keluar dari dalam mobil. Bersambung. Pewaris episode 18. Kesulitan bernapas. Sementara, Naira sendiri tengah memperhatikan Dev dari pantulan kaca spion dengan mulut yang sesekali mengumpat laki-laki itu. Namun,
Naira dibuat terkesiap saat melihat dua sosok orang asing berjalan mengendap-endap di belakang Dev. Naira pun menoleh ke belakang mobil untuk memastikannya. Dan memang benar, penglihatannya tidak salah. Salah satu dari dua orang itu berjalan terlebih dulu mendekati Dev, dan terlihat membawa kayu yang diangkat tinggi-tinggi. Dev! Naira berteriak, lalu berhambur keluar dari dalam mobil. Dev, awas! Dev langsung menghindar saat ia melihat seseorang nyaris memukulnya dengan kayu dari belakang. Ia menggagalkan rencana orang yang ia rasa mereka adalah seorang penjahat, hingga kayu yang ujungnya terlihat dipenuhi oleh paku itu bisa ia hindari. Akan tetapi benda itu justru malah mengenai bodi mobil hingga membuat baret di sekitar sana. Dev yang melihatnya pun menjadi murka. Dev beranjak berdiri dan memasang ancang-ancang untuk melindungi diri. Kau merusak mobilku. Tanpa basa-basi Dev langsung memberi serangan kepada penjahat yang membawa kayu tersebut hingga penjahat itu tersungkur di jalanan yang dipenuhi bebatuan. Punya nyali ternyata. Penjahat satunya lagi yang tidak terima saat Dev menyerang temannya berbalas menyerangnya balik, namun kaki Dev yang lincah tak membiarkannya begitu saja. Ia juga menyerang penjahat itu seperti petarung yang sudah ahli. Kalian sudah merusak mobilku. Nyawa kalian saja tidak akan cukup membeli mobil ini. Suara Dev meledak karena rasa kesalnya. Ia kembali melakukan penyerangan kepada penjahat satunya yang berusaha bangkit untuk menyerangnya lagi. Masuklah ke dalam mobil. Dev memerintah Naira saat ekor matanya sekilas melihat wanita itu di luar. Namun, Naira hanya bergeming dan malah mematung di sana. Raut wajah Naira memucat. Suaranya seakan tercekat sehingga ia kesulitan untuk berbicara, apalagi berteriak. Meminta pertolongan pun percuma. Tidak ada seorang pun yang melintas di jalanan seperti ini saat malam hari apalagi dalam keadaan hujan gerimis. Dev masih sibuk melindungi dirinya dari serangan kedua penjahat itu dari berbagai arah, tetapi ia sungguh pandai dalam hal membela diri seperti ini. Salah satu dari penjahat itu berusaha mengambil sebuah benda dari belakang celana levisnya. Pisau. Ya, sebuah pisau yang tajam kini nampak digenggamnya untuk menakuti Dev. Rupanya pisau itu sengaja sudah mereka siapkan sebelumnya. Dev, hati-hati. Suara Naira membuat Dev begitu geram saat mendengarnya. Si Asterislan, kenapa dia masih di luar, umpat Dev. Masuklah ke dalam mobil, kenapa kau masih di luar? Menyahut dan memberi perintah kepada Naira, namun ia tak memiliki kesempatan untuk mengalihkan pandangannya dari penjahat yang tengah ada di hadapannya tersebut. Naira tak langsung masuk ke dalam mobil, ia memilih bersembunyi dan mencoba meminta bantuan melalui ponselnya yang baru saja ia ambil dari dalam tas. Namun sialnya, ponsel milik wanita itu tidak bisa digunakan untuk melakukan panggilan karena daya baterainya yang rendah. Al, aku harus bagaimana ini? Naira mengintip dari persembunyiannya. Mulutnya yang gemetar tidak berhenti berdoa agar suaminya terlindungi dan baik-baik saja. Kemarikan kunci mobilmu. Perintahnya dengan penuh ancaman, namun Dev malah tertawa saat mendengarnya. Kalian menginginkan mobil ini? Iya. Cepat berikan kunci mobilnya kepada kami. Dev semakin tertawa membuat Naira ingin sekali memaki suaminya itu. Di situasi seperti ini dirinya masih saja sempat tertawa, pikirnya kesal. Padahal ia saat ini tengah mengkhawatirkannya. Kalian pikir aku bapak kalian? Seru Dev. Kalau mau punya mobil, kerja. Merasa tidak terima dengan perkataan Dev, penjahat itu kembali menyerangnya, namun Dev bisa menghindari dan menggagalkannya. Dev disibukkan dengan penjahat itu hingga tak menyadari bahwa penjahat satunya lagi yang tadi sempat dikalahkan olehnya kini berusaha beranjak berdiri. Penjahat itu mengambil kayu yang tergeletak di sana beraksud memukul Dev dari belakang dengan kayu yang sama seperti sebelumnya. Namun, Naira tak membiarkan hal itu terjadi. Ia yang melihatnya langsung berhambur keluar dari persembunyiannya,
dan melompat di belakang tubuh penjahat itu, melingkarkan tangannya di leher sang penjahat dan memukuli kepalanya dengan tas jinjing yang masih ia bawa. Ia berusaha mencekik atau menjatuhkannya hingga penjahat itu terhuyung-huyung dan mengumpat supaya Naira melepaskannya. Karena tidak sanggup lebih lama menumpu beban tubuh Naira, akhirnya penjahat itu jatuh tersungkur dan wajahnya mengenai bebatuan jalanan. Naira yang melihatnya terasa ngilu. "Rasakan ini, rasakan ini." Naira memukul-mukul kepala penjahat itu yang masih jatuh dengan posisi telungkup dengan menggunakan tas miliknya. Perhatian Dev sempat teralihkan ke arah Naira, namun ia kembali memfokuskannya kepada penjahat si pemegang pisau yang masih tidak berhenti melakukan penyerangan terhadapnya. Dev yang sibuk bergelut dengan penjahat satunya tidak mengetahui apa yang terjadi setelah itu. Namun, saat Dev menoleh, sekilas ia melihat sebuah benda tajam nyaris dihujamkan kepada Naira oleh penjahat yang berusaha wanita itu lumpuhkan. Dev berusaha menolong Naira, namun penjahat yang sedari tadi bergelut dengannya tak melepaskan dirinya begitu saja. Dev berhasil merebut pisau yang berulang kali diayunkan oleh penjahat yang masih saja tidak menyerah untuk menyerangnya. Ia menghajarnya berulang kali, menendang dan menghantam wajah penjahat itu hingga tak sedikit darah yang kini terlukis di wajahnya. Dev harus cepat menolong Naira. Saat Dev nyaris memberikan pukulan terakhir, perhatiannya teralihkan saat mendengar suara jeritan Naira yang begitu kencang. Dev melihat penjahat itu menyerang Naira dengan pukulan tangannya, dan mencekik lehernya hingga tubuh wanita itu mengendur dan jatuh telungkup di jalanan. Suasana seketika menjadi hening dan mencekam saat suara jeritan Naira tak terdengar lagi. "Naira!" Dev terpaksa melepaskan penjahat yang pertahanannya nyaris ia lumpuhkan. Dan saat kedua penjahat itu merasa mangsanya bukanlah tandingannya, mereka memilih pergi dan melarikan diri dari sana. Masa bodoh dengan penjahat. Yang Dev pikirkan saat ini ialah Naira. Dev berhambur dan duduk berlutut di samping Naira yang masih telungkup di jalanan. "Naira." Wanita itu sama sekali tidak bergerak. Raut wajah Dev memucat mencemaskan istrinya. Ia dengan lembut membalikan tubuh Naira, seperti seekor ikan yang tengah membutuhkan air. Naira ternyata baik-baik saja. Matanya masih terbuka lebar, ia terengah-engah karena kesulitan bernapas. Dadanya terasa sesak. Wanita itu kekurangan oksigen. Dev perlahan mengangkat tubuh Naira dari jalanan bebatuan yang basah dan dingin. Ia mendekap tubuh wanita itu, meletakkan di dadanya. Tangannya mengusap-usap punggung Naira. "Kau baik-baik saja. Jangan panik supaya kau tidak kesulitan bernapas." Dev masih mengusap-usap punggung Naira, namun wanita itu masih saja kesulitan bernapas hingga Dev tidak memiliki pilihan lain selain memberinya napas buatan berulang kali. Naira mencengkram jas yang Dev kenakan saat merasa oksigen sudah melingkupi paru-parunya. Ia berhasil bernapas kembali meskipun masih terengah-engah. "Apa kau sudah bisa bernapas dengan baik?" Dev menangkup rahang Naira. Wanita hanya mengedip dan menganggukkan pelan kepalanya sebagai jawaban. "Syukurlah." Dev bernapas lega, ia memeluk tubuh Naira dengan erat menyalurkan kehangatan di tubuh wanita itu. "Kau sudah aman denganku. Jangan takut." Napasnya masih terengah-engah akibat mencemaskan Naira yang nyaris celaka karena sudah menolongnya. Bersambung.